Halo semuanya, kenalin aku ICPT Salsabila dengan NPM 193. Di sini aku mau ngebahas mengenai kasus forecasting dengan judul Kopi Nusantara dan Tantangan Menebak Musim. Setiap cangkir kopi punya cerita, tapi bagi CP Kopi Nusantara, cerita terbesar justru terjadi sebelum kopi itu diseduh, tepatnya di gudang, saat permintaan naik turun tak menentu. Permintaan melonjak setiap bulan puasa dan akhir tahun, tapi kadang naiknya tak sebesar yang diprediksi atau justru datang lebih cepat. Hasilnya, produksi kebingungan, stok menumpuk, atau malah kehabisan barang. Lalu, apa sih manfaat peramalan bagi CP Kopi Nusantara? Tanpa peramalan, CP Kopi Nusantara seperti menebak cuaca tanpa melihat langit. Tapi, dengan peramalan yang baik, seperti produksi bisa disiapkan dengan tepat waktu, stok tidak terlalu banyak atau sedikit, distribusi bisa dirancang lebih efisien, biaya gudang bisa ditekan, dan yang terpenting, pelanggan tetap puas. Dengan kata lain, peramalan itu seperti kompas operasional. Tanpa itu, kita hanya mengandalkan insting, dan dalam bisnis, insting saja tidak cukup loh. Lalu, metode peramalan apa ya yang cocok untuk CP Kopi Nusantara? Nah, karena permintaannya musiman, metode peramalan yang cocok adalah yang pertama, ada seasonal moving average atau yang sering kita kenal sebagai metode rata-rata bergerak musiman. Atau yang kedua, seasonal exponential smoothing atau yang sering kita kenal sebagai model eksponensial dan faktor musim. Nah, kenapa menggunakan kedua metode tersebut? Karena metode ini menggabungkan pola masa lalu dengan pengaruh musiman. Jadi, kita tidak hanya melihat tren tahunan, tetapi juga fluktuasi khusus bulan-bulan tertentu seperti Ramadan atau akhir tahun. Kalau hanya pakai metode tren biasa, kita bisa salah prediksi. Tapi, dengan metode musiman, kita bisa belajar dari siklus tahun sebelumnya. Seandainya aku jadi manajer operasional, gimana sih cara menyusun sistem peramalan sederhana namun efektif? Kalau aku jadi manajer operasional CP Kopi Nusantara, aku akan mulai dari 5 langkah ringan tapi berdampak besar. Langkah yang pertama, kumpulkan data historis. Kumpulkan minimal 2 atau 3 tahun data penjualan bulanan, bisa dari Excel, laporan retail, atau sistem pos. Langkah kedua, tandai periode puncak. Catat bulan Ramadan, akhir tahun, promosi besar, atau tandai dan lihat polanya. Langkah yang ketiga, gunakan alat sederhana dengan menggunakan Excel dengan fungsi moving average atau tools gratis lainnya seperti di Google Sheet. Tidak perlu software mahal. Langkah 4, libatkan tim sales dan marketing. Mereka tahu loh rencana promo atau tren konsumen. Masukan mereka akan membuat peramalan lebih tajam. Yang terakhir, review dan koreksi secara berkala. Jangan anggap forecasting sebagai ramalan mutlak. Cek realisasi setiap bulan dan sesuaikan jika perlu. Sistem sederhana ini akan membantu CP Kopi Nusantara lebih siap menghadapi lonjakan atau penurunan permintaan. Ingat, prediksi tidak harus sempurna, tapi harus bisa jadi dasar keputusan yang lebih baik. Dengan forecasting membantu CP Kopi Nusantara lebih siap menghadapi lonjakan permintaan musiman. Dengan metode yang tepat seperti seasonal forecasting dan sistem sederhana berbasis data historis, bisnis bisa mengelola stok, produksi, dan distribusi secara efisien. Forecasting bukan menebak masa depan, tetapi mengelola ketidakpastian dengan data dan strategi yang tepat. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.